Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita bersama-sama akan mempelajari nilai-nilai, sebagian nilai yang terkandung di dalam Al-Quran Al-Karim. Alhamdulillah, Ma'had Al-Muqaddasah sejak berdirinya pada tahun 1992 sudah meletakkan suatu landasan yang sangat kuat sekali, yaitu Al-Quran, yang mana Al-Quran merupakan salah satu landasan di dalam agama Islam, salah satu hukum yang 4, yang mana Al-Quran adalah yang paling pertama, yaitu Al-Quran, kemudian As-Sunnah, kemudian Al-Ijma', dan yang terakhir adalah Al-Qiyas. Proses mempelajari Al-Quran mulai dari belajar membaca, kemudian menghafal Al-Quran, kemudian memahami isi-isi Al-Quran, dan yang terakhir adalah mengamalkan semua yang terkandung di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran banyak sekali perintah dan larangan yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pastinya perintah dan larangan ini ditujukan kepada umat muslim secara khusus dan umat manusia secara umumnya. Maka sebagai ajaran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua, kita harus menjalankan ajaran-ajaran tersebut. Perintah-perintah yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita hendaknya kita laksanakan. Larangan-larangan yang tertera di dalam Al-Quran hendaknya kita jauhi. Itulah makna daripada takwa atau takut. Takut kepada Allah. Takut di sini bukan hanya sekedar takut, kemudian tidak mau menjalankan perintah, akan tetapi takut dengan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian menjauhi segala larangannya. Qala Allah Ta'ala, innama yakhshallaha min ibadihil ulama'u. Ulama itu mereka yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-khasyah. Kenapa ulama itu mereka yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena mereka yang lebih mengerti, mereka yang lebih faham, mereka yang lebih harus membawa moral yang sangat berat sekali. Selain faham, selain mengerti, mereka memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan apa yang sudah mereka pelajari. Maka kedudukan ulama sama seperti kedudukan seorang nabi, yaitu menyampaikan risalah. Ya ayyuhar rasul, balligh ma unzila ilaika mir rabbik. Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepadamu. Balligh itu artinya sampaikanlah.
Wa illam taf'al fama ballaghta risalatah. Kalau kamu tidak menyampaikan, berarti kamu belum menyampaikan risalah atau ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para ulama, merekalah yang seharusnya lebih takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Allah ta'ala, innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan dan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang membaca Al-Quran dan mengerjakan sholat dan menginfakkan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala secara secara sembunyi-sembunyi atau secara terang-terangan, mereka mengharapkan suatu perniagaan yang tidak pernah ada ruginya. Al-khasyah atau takut merupakan amalul qalb, pekerjaan hati. Sedangkan tilawatul Quran atau qiraatul Quran, kemudian iqamatus shalah, menjalankan salat, kemudian ita'uz zakah atau al-infaq, memberikan nafkah kepada orang lain, sedekah kepada orang lain. Ini semuanya min amalil jawarih. Maka harus ada keseimbangan antara lahir dan batin. Maka ada 3 kriteria yang disebutkan di ayat-ayat selanjutnya terhadap orang-orang dalam mengamalkan isi Al-Quran, walaupun memang penafsirannya berbeda-beda, yaitu summa awrasnal kitaba alladhina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah. Ini 3 kriteria. Ada yang zalim, ada yang muqtasid, ada yang sabiqun bil khairat biiznillah. Zalim artinya zalim adalah tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Az-zulmu. Ada yang muqtasid. Muqtasid itu artinya tengah-tengah. Ada yang sabiqun bil khairat biiznillah. Mereka berlomba-lomba. Jadi orang yang membaca Al-Quran, ada yang zalim. Zalim artinya tidak mau membaca Al-Quran, meninggalkan Al-Quran, atau hijrah daripada Al-Quran, sebagaimana yang diucapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Hijrah atau pindah. Sebelumnya rajin mempelajari Al-Quran, rajin membaca Al-Quran, kemudian berubah, ditutup hatinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akhirnya tidak mau membaca Al-Quran. Hijrah dari Al-Quran ke yang lainnya. Kemudian yang kedua, muqtasid. Dia membaca Al-Quran tetapi dia tidak mengamalkannya. Muqtasid. Nah yang ketiga, inilah yang diharapkan, yaitu sabiqun bil khairati biiznillah. Berlomba-lomba untuk kebaikan. Berlomba-lomba menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa ta'ala yang terkandung di dalam Al-Quran. Sabiqun bil khairati biiznillah. Maka ada perintah fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Merekalah orang yang membaca Al-Quran dan juga mengamalkan isi-isi yang terkandung di dalam Al-Quran Al-Karim. Para hadirin jamaah Muqaddasah TV yang berbahagia, Al-Quran adalah kalamullah subhanahu wa ta'ala. Al-Quran adalah perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin kalau kita melihat buku-buku yang mencantumkan pengertian daripada Al-Quran, kita akan banyak menemukan bahwasanya Al-Quran adalah kalamullahi ta'ala,
al-munazzal ala nabiyhi, yang diturunkan kepada nabinya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-mabdu' bi suratil Fatihah, al-mukhtatam bi suratin Nas, yang didahului oleh surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Nah, yang paling terpenting al-muta'abbad bitilawatihi, yang mana membacanya adalah ibadah. Ada banyak pengertian selanjutnya, bisa dilihat pada buku-buku, dalam buku usulul fiqhi, dalam buku ulumul Quran, dalam buku tafsir, pengertian tentang Al-Quran ini. Al-muta'abbadu bitilawatihi, yang mana membacanya merupakan ibadah. Al-Quran adalah satu-satunya kitab, satu-satunya buku yang mana membacanya adalah ibadah. Al-Quran lebih tinggi daripada hadis qudsi, hadis sahih Bukhari. Hadis qudsi kita membacanya tidak masuk dalam ibadah. Hadis sahih Bukhari wa Muslim juga tidak masuk dalam ibadah. Tetapi Al-Quran membacanya masuk dalam ibadah. Maka la yamassuhu illal mutahharun, tidak boleh, tidak ada yang menyentuhnya kecuali orang-orang yang sudah bersuci. Maka sebelum membaca Al-Quran, hendaknya kita mensucikan diri kita. Massul mushaf, menyentuh Al-Quran, sebagai penghormatan kepada kalamullahi subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran berisi pedoman hidup. Maka Allah subhanahu wa ta'ala selalu memerintahkan kepada kita semua untuk kembali kepada Al-Quran Al-Karim. Al-Quran adalah lentera hidup, pedoman hidup. Namanya pedoman adalah buku sakti, yang mana ketika kita tersesat, kita kembali kepada buku tersebut. Kita meminta petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana petunjuk-petunjuk itu ada di dalam Al-Quran Al-Karim. Maka kembali kepada Al-Quran, maka hidup kita akan lurus. Selalu kita baca dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus. Jalan yang lurus, petunjuk-petunjuk ke arah jalan yang lurus itu semuanya ada di dalam Al-Quran Al-Karim. Maka sangat penting sekali kepada kita semua untuk kembali kepada Al-Quran, kembali memahami isi yang terkandung di dalam Al-Quran, membuka buku-buku tentang tafsir Al-Quran sehingga kita bisa memahami isi Al-Quran, mentadabburi isinya, sehingga kita dalam menjalani hidup ini sampai kepada tujuan, yang mana tujuan itu adalah keinginan dari semua umat manusia, yaitu menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Terbalik sekali, berbalik sangat jauh sekali apabila kita meninggalkan Al-Quran. Maka seseorang yang meninggalkan Al-Quran, jalan yang dia lewati pastinya bukan jalan yang lurus, dan akhir daripada perjalanannya pasti bukan menuju Allah subhanahu wa ta'ala, bukan menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala, akan tetapi dia akan terjerumus di dalam jurang yang sangat mematikan. Dia akan masuk kepada neraka yang dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah Muqaddasah TV yang berbahagia,
Hidup ini adalah pilihan. Kita dihadapkan dengan pilihan-pilihan. Pilihan itu sudah menjadi sunnatullah. Ada yang baik, ada yang buruk. Ada yang iman, ada yang kafir. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala selalu meminta kita, selalu memerintahkan kepada kita untuk memilih yang baik, untuk memilih yang lurus, untuk memilih yang menuju ke arah keselamatan. Jangan sampai salah pilih. Maka di dalam Al-Quran banyak sekali perintah untuk memilih sesuatu hal yang mana pilihan tersebut menentukan nasib kita semua. Jadi jangan sampai salah pilih. Di dalam berteman, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk mencari teman yang bisa mengajak kita ke arah kebaikan. Dalam memilih pasangan, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk mencari pasangan yang baik-baik. Dalam memilih pemimpin, Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran memerintahkan kita untuk mencari pemimpin yang baik-baik. Itulah pilihan-pilihan yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kita, supaya kita jangan sampai salah memilih. Kalau salah memilih akan mengakibatkan suatu hal yang fatal untuk diri kita secara pribadi dan umat kita secara umumnya. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala banyak sekali memberikan contoh sebagaimana yang disebutkan di dalam surat At-Tahrim, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan contoh seorang istri yang sholihah dan istri yang thalihah. Ada yang sholihah, ada yang thalihah. Sholihah itu yang baik, thalihah itu yang tidak baik. Perumpamaan istri yang sholihah seperti istrinya Fir'aun. Istri Fir'aun. Fir'aun seseorang yang sangat kafir, mengaku-ngaku sebagai Tuhan, kemudian dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ditenggelamkan di lautan. Tapi memiliki seseorang istri yang solehah, yaitu Siti Asyah. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala juga memberikan perumpamaan kepada kita semua, istri yang thalihah. Thalihah itu lawan daripada salihah, yaitu istri daripada Nabi Lut dan istri daripada Nabi Nuh alaihimassalam. Nabi Nuh dan Nabi Lut keduanya adalah seorang nabi yang saleh, seorang Rasulullah, penyampai risalah Allah, tetapi istri daripada keduanya durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bisa disimpulkan, walaupun seseorang yang memiliki pasangan yang baik, tetapi jalan hidup yang dia pilih adalah jalan hidup yang menjerumuskan kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akhir daripada kehidupannya adalah kemurkaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak memandang apakah dia itu istri seorang nabi, ataukah istri seorang ulama,
atau istri seorang pembesar. Sebaliknya, seseorang yang memilih hidupnya untuk kepada jalan keselamatan, walaupun dia itu pasangan seseorang yang sangat lalim, dalam keadaan yang sangat terdesak dan sebagainya, tetapi akhir daripada kehidupannya adalah kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin min kulli dhanbin astaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Cukup sekian dari kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.